الحمد لله الذي أنعم علينا بمواسم الطاعات وتمحى فيها السيئات. أحمده حمدا كثيرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يفتح لنا في رمضان أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير من صلى وصام وأطعم الطعام وعلان الكلام. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kita akan berbicara tentang tamu yang sudah kita nanti-nantikan, tamu yang telah lama kita tunggu-tunggu, tamu yang sangat mulia, tamu yang kedatangannya selalu diisi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tamu yang bersamaan dengan kedatangannya selalu membawa rahmat dari awal kedatangannya sampai akhir perjumpaannya. Kira-kira siapakah yang akan datang mengetuk pintu kehidupan kita? Dialah Ramadan. Sungguh benar dialah Ramadan. Bahkan Ramadan akan datang tinggal hitungan jam. Tamu ini akan datang. Ramadan akan kembali mengetuk pintu kehidupan kita. Ramadan akan kembali menemani setiap hari-hari kita. Lalu yang menjadi pertanyaan besar, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut tamu tersebut, untuk menjamunya dengan layak? Karena tamu ini begitu luar biasa dibandingkan dengan semua tamu yang pernah mengetuk pintu rumah kita. Tamu yang awal kedatangannya, pertengahannya, akhirnya semuanya rahmat, semuanya ampunan, dan semuanya pembebasan dari api neraka. Bukannya dibagi sebagaimana yang dipahami oleh sebagian dari kita. Mereka mengatakan bahwasannya awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka, karena hadis tersebut dhaif. Bahkan dikatakan oleh Abu Hatim dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah dhaifah bahwasannya hadis tersebut mungkar, karena matan hadis tersebut menyelisihi riwayat lain yang sahih. Jamaah muslimin rahimakumullah, mayoritas dari kita di sini ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sering bertemu dengan Ramadan, sering berinteraksi dengan Ramadan. Bahkan bukan 1-2 kali, bukan 1-2 tahun lagi, melainkan puluhan tahun telah bertemu dengan Ramadan. Akan tetapi pertemuan yang sering itu bisa menjadi bumerang bagi kita jamaah sekalian. Sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa kathratul misas tumitul ihsas, kata beliau. Banyaknya berinteraksi bisa mematikan sensitivitas. Ketika kita sudah sering berinteraksi dengan sesuatu hal, kita tidak sensitif lagi, kita tidak terharu lagi, bahkan bisa jadi mati rasa.
Sebagai contoh, ketika kita berada di salah satu tempat pembuangan sampah, detik pertama, detik kedua, detik ketiga mungkin kita masih menggunakan penutup hidung. Tapi ketika 15 menit berlalu, kita bisa melepaskan penutup hidung tersebut. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, sudah mulai menikmati. Bahkan ketika kita keluar dari tempat tersebut, ada sesuatu yang hilang dari indera penciuman kita. Kenapa demikian? Karena sudah terbiasa, sudah tidak sensitif lagi aroma dan indera penciuman kita. Jamaah kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Saya ingin menjelaskan betapa bahayanya kaidah ini apabila berlaku di dalam ibadah kita. Yang pernah haji atau umrah, ketika pertama kali memijakkan kakinya di Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram, kemudian melihat Ka'bah untuk yang pertama kali, kira-kira apa yang terjadi? Melihat Ka'bah untuk yang pertama kali dengan mata kepalanya sendiri, apa yang terjadi? Air matanya mengalir, baik perempuan maupun laki-laki, paling tidak berkaca-kaca karena terharu. Bahkan sebagian dari mereka ada yang tidak mau balik lagi ke hotel. Kenapa? Karena ingin memandangi Ka'bah dari setiap sisinya. Tawaf 7 kali, salat, tawaf lagi, salat lagi. Hari pertama, hari kedua masih tawaf, akan tetapi sudah mau pulang ke hotel. Hari ketiga, hari keempat sudah mulai berimbang antara waktu di hotel dan waktu di Masjidil Haram. Hari ke-7 dan hari ke-8 biasanya sudah pindah tawaf mereka. Itu kalau bukan di pasar, di Zamzam Tower atau di pusat perbelanjaan lainnya. Apa yang berbeda? Kenapa hari pertama tidak mau berangkat dari masjid pulang ke hotel, kemudian hari ke-7 susah banget diajak menuju Masjidil Haram? Sebabnya karena sudah tidak sensitif lagi, sudah tidak merasa istimewa lagi, sudah merasa terbiasa. Inilah yang kita takutkan jamaah sekalian. Perasaan ini muncul ketika bertemu dengan Ramadan, tamu yang sangat mulia, karena kita sudah merasa bertemu dengannya bertahun-tahun lamanya, sehingga hilanglah sensitivitas dan keistimewaannya. Ditambah lagi, sebagian umat Islam hanya berbicara mengenai Ramadan dari satu sisi saja. Ketika kita mendengar kata bulan Ramadan, yang pertama kali terbetik di kepala kita, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang kebaikan yang dipenuhi dengan ibadah. Tapi tahukah Anda bahwa Ramadan bisa menjadi mimpi buruk bagi kita jemaah sekalian? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ragima anfum min", celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Sungguh mengejutkan jemaah sekalian. Jarang Nabi SAW memvonis orang celaka ketika beliau difitnah, ketika beliau dicaci, ketika beliau dimaki. Beliau tidak pernah memvonis seseorang demikian. Akan tetapi kasus ini berbeda jemaah sekalian. Celaka seseorang kata beliau. Ini menimbulkan pertanyaan yang besar di benak kita. Kira-kira kesalahan fatal macam apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga Nabi SAW yang penuh rahmat, penuh kebaikan, terpaksa memvonis dia dengan kecelakaan? Maka dengarlah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ragima anfu imri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah." Celaka seseorang yang Ramadan masuk kepadanya, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, kemudian dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana sarana dan akses menuju ibadah dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol bahwasannya Allah memudahkan kita untuk melakukan ibadah, sebagaimana semua akses dan sarana kemaksiatan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
namun Anda tetap melakukan kemaksiatan, engkau tetap melakukan ribah, engkau tetap melakukan namimah, engkau tidak salat, engkau tetap dengan kehidupan malammu, engkau tetap mabuk-mabukan, engkau tetap bermain judi, celaka engkau, kata Nabi Muhammad SAW. Sungguh keterlaluan perbuatan tersebut. Ingat jamaah sekalian bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengatakan hal ini di bulan lain selain bulan Ramadan. Jadi ketika kita tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, celaka kita jamaah sekalian. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan jamaah sekalian. Oleh karena itu belum terlambat jamaah sekalian untuk mempersiapkan agar Ramadan benar-benar menjadi bulan yang dipenuhi keberkahan, benar-benar bisa menjadi bulan rahmat bagi kita, benar-benar bisa menjadi bulan ampunan bagi kita. Maka dengarkanlah sebuah nasihat oleh sahabat yang mulia Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan di dalam salah satu wejangannya, barang siapa yang hari-harinya di dunia sama, maka dialah orang yang tertipu. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding keesokannya, maka dialah orang yang merugi. Saya ulangi jamaah sekalian, barang siapa yang hari-hari di dunianya sama, dialah orang yang tertipu. Dan barang siapa yang hari-hari di dunia yang dia berada di hari ini lebih baik dibanding hari yang akan datang keesokannya, maka dialah orang yang merugi. Renungilah perkataan ini jamaah sekalian. Jika kita kaitkan nasihat ini dengan Ramadan, maka orang yang beruntung adalah orang yang Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan tahun lalu. Jamaah kaum muslimin, untuk membuatnya lebih baik membutuhkan berbagai macam persiapan. Dan di antara persiapan tersebut adalah yang pertama, pastikan kita sudah memiliki ilmu tentang Ramadan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Mulai dari mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah yang mulia ini, cara yang benar dalam menentukan hari pertama di bulan Ramadan, bagaimana puasa, bagaimana tarawih, bagaimana berbuka, bagaimana sahur, bagaimana tilawatil Quran di bulan Ramadan, hukum-hukum yang berkenaan dengan qiyamul lail, dan amalan-amalan lainnya, pelajarilah sekarang. Tentu semua hukum-hukum tersebut harus dilandaskan di atas dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta menghindari segala amalan yang hanya dilandaskan oleh perkataan katanya atau warisan nenek moyang, atau semata-mata hanya mengikuti kebiasaan yang umum di masyarakat. Pelajarilah jamaah sekalian, karena kita tidak akan pernah bisa mencapai derajat takwa dan tidak akan bisa melakukan amal saleh sebagaimana mestinya tanpa bekal ilmu. Jadi kuncinya adalah ilmu dan amal. Kita bekali diri kita dengan ilmu, kemudian kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena takwa dan amal saleh adalah buah dari ilmu dan pengamalan. Oleh karena Al-Imam Al-Bukhari membuat suatu bab dalam kitab Sahih Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab tentang berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan jangan engkau mengikuti, dan janganlah engkau melakukan, mengerjakan suatu hal yang engkau tidak tahu ilmunya. Tidak boleh, kata Allah, tidak boleh asal ikut-ikutan, karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Allah mengatakan, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua adalah berbahagia dengan kedatangannya. Kita merasa bahagia dengan kedatangannya. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bila Ramadan tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus samaa
wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr wa man hurima khairuha faqad hurim, kata Nabi SAW. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan bagi kalian berpuasa di dalamnya. Semua pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, serta di dalamnya Allah memiliki suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan tersebut, sungguh ia telah diharamkan dari mendapatkan kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah. Inna rabbi kana ghaffar. Astaghfirullah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته وإخوانه أما بعد جماعة مسلمين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian hal yang ketiga adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang dipenuhi dengan segala macam varian ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya Ramadan, bahwasannya ibadah itu ibarat mengikuti perlombaan. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan dan ketaatan. Maka perlunya bagi kita jamaah sekalian untuk memaksimalkan Ramadan ini. Perlunya kita memaksimalkan segala amalan di dalamnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita mempersiapkan setiap detik-detik waktu kita di Ramadan untuk melakukan amal saleh. Kita isi dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Sehat dan muda tidak akan menunda kematian, sebagaimana tua dan sakit tidak akan mempercepat kematian. Kita tidak mengetahui kapan ajal akan menjemput kita. Hidup di dunia tidak akan lama, hanya sebentar di alam dunia. Semua kita akan kembali kepadanya dan meninggalkan alam yang fana. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia dan harta benda. Bila kematian akan tiba, penyesalan pun tak ada gunanya. Maka prioritaskan segala sesuatu dari amal saleh untuk kehidupan akhirat kita. Jamaah muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memahami konteks ayat ini, bahwasannya tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita berpuasa agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, melalui sebuah madrasah yang namanya Ramadan untuk menghadapi 11 bulan setelahnya. Makanya sudah sewajarnya jamaah sekalian, kalau Nabi SAW dan malaikat Jibril mendoakan keburukan bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan kali ini sebagai sarana untuk pengampunan dosa. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, faqala Jibril, ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan thumma lam yughfar lah. Pada suatu ketika Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doa Jibril?
Jibril mengatakan, merugilah seseorang, hinalah seseorang, celaka seseorang yang Ramadan masuk kepadanya, kemudian Ramadan pergi darinya, sedangkan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Fakultu amin, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang ketika itu berada di sebelah malaikat Jibril, mendengar doa tersebut, Rasulullah SAW pun mengatakan, amin, ya Allah, kabulkan doa malaikat Jibril. Dengarkanlah hadis ini jamaah sekalian, ketuklah hati kita jamaah sekalian, sadarkan diri kita untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan di bulan Ramadan setelah 11 bulan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Mudah-mudahan khutbah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-Mustafa al-Mukhtar kama amarakum bidzalika al-Aziz al-Ghaffar. Yaqulu 'azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.